Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan Bonio Raja, mahasiswa Universitas Medan Area. Pelaku bernama Rasya Hasibuan, 18 tahun, teman semasa kecil korban dan tinggal berdekatan. Dari hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa korban dibunuh setelah keduanya mengonsumsi ganja di dalam rumah korban pada Kamis 13 November dini hari. Aksi pembunuhan telah direncanakan, di mana pelaku sebelumnya mengambil gunting dan menyiapkan linggis sebelum menghabisi nyawa korban saat tertidur. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku menyeret jasad Bonio ke dalam kamar untuk menyembunyikan kejahatannya. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Calvin dalam konferensi pers pada Jumat 19 November 2025. Saat korban terlelap dalam pengaruh narkoba, tersangka menghabisi nyawanya menggunakan gunting dan linggis yang sudah disiapkan. Pelaku dan korban diketahui sudah saling mengenal sejak kecil, namun tersangka merencanakan pembunuhan sejak sehari sebelumnya. Tersangka bahkan mengajak korban bermain biliar dan keduanya sempat membeli ganja sebelum bermalam di rumah korban. Saat berpamitan ke rumah pelaku, tersangka diam-diam mengambil gunting sebagai bagian dari melakukan pembunuhan. Ketika bermain biliar, timbul niat jahat pelaku untuk merampas sepeda motor dan barang berharga milik korban. Setelah bermain biliar, keduanya pulang ke rumah korban dan kemudian menghisap ganja hingga korban tertidur. Dalam keadaan tertidur, tersangka menyerang korban hingga tewas dan menyeret jasadnya ke dalam kamar. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan barang berharga lainnya sebelum kabur. Sementara itu, kakak korban menemukan jasad adiknya setelah khawatir lantaran korban tak merespon. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan mendapatkan informasi bahwa pelaku melarikan diri ke arah Tanjung Balai. Menyadari dirinya dicari, pelaku kembali ke Medan dan ditangkap polisi yang sudah menunggunya. Penyidik menyimpulkan bahwa motif pembunuhan ini adalah masalah utang cicilan motor yang membebani pelaku. Polisi kini menahan tersangka dan melengkapi berkas untuk proses hukum lebih lanjut. Merupakan teman dekat. Di tanggal 12 November kemarin, sekitar jam 6 sore, tersangka SCA mengambil makanan ikan di parit di depan rumah korban ini. Nanti bisa dilihat di sana bersama Kasat Reskrim. Setelah mengambil itu dan dilanjutkan memanggil korban BRJ di tempat ini. Pada saat ketemu, mereka berjanji dan janjian ingin bermain biliar di seputaran rumah ini. Namun demikian, korban dan tersangka pergi ke rumah tersangka terlebih dahulu dengan maksud tersangka SCA ingin minta izin kepada ibunya bermalam di rumah korban di tempat ini. Namun demikian, sebelum menyampai ke rumah, tersangka dan korban sempat berbelanja narkoba dalam bentuk tembakau ganja. Saya sudah tahu titiknya. Saya perintahkan Kapolsek tindak tegas untuk pelaku-pelaku ataupun bandar-bandar narkoba di tempat ini. Sehingga di situ dengan membeli satu am dengan seharga Rp10.000, sehingga tiba di rumah tersangka dan minta izin kepada ibunya untuk bermalam di rumah korban. Pergi ke tempat biliar yang berada di seputaran rumah ini juga, tidak jauh, dan disitulah muncul niat tersangka
untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Setelah dari tempat biliar jam 18 sampai dengan jam 22, selesainya langsung menuju ke rumah korban di tempat ini. Tiba sekitar jam 22.15 di tanggal 13-nya. Mohon maaf, 22.15 masih tanggal 12. Kemudian sampai dengan 00.30 di tanggal 13-nya, disitulah tindak pidana pembunuhan terjadi. 00.30 ternyata tersangka telah mempersiapkan pembunuhan berencana ini dengan membawa gunting yang ada di rumah tersangka. Gunting itu merupakan DPB, daftar pencarian barang bukti, yang telah dibuang tersangka di daerah Tanjung Balai. Guntingnya tidak sempurna, hanya ada satu gunting sebagian setengahnya yang disimpan oleh tersangka dan telah diasah. Kemudian itu dibawa oleh tersangka. Tersangka memastikan korban telah istirahat dan kemudian mengambil alat-alat lain yang akan digunakan di dalam hal perencanaan pembunuhan tersebut, yang berada di bagian dapur di belakang rumah. Alat-alat tersebut adalah linggis dan pisau dapur. Pada saat diambil dari 00.30 sampai 02.30, jadi sekitar 2 jam, disitulah terjadinya rangkaian proses pembunuhan sampai dengan perampasan barang-barang milik korban. Dilakukan. Setelah itu korban yang dilakukan tindak pidana pembunuhan yang berada di ruang tamu, nanti bisa sama-sama ke dalam, kemudian dipindahkan korban ini ke dalam kamarnya di dalam. Setelah itu tersangka membereskan segala sesuatunya dengan di dalam kamar mengambil tas yang ada di dalam kamar untuk membawa alat-alat yang digunakan di dalam hal tindak pidana pembunuhan tersebut yang sudah kita jadikan barang bukti. Dimasukkan ke dalamnya, yang pertama adalah linggis, merupakan daftar pencarian barang bukti kita. Tersangka telah membuangnya di Tanjung Balai. Kemudian dimasukkan di dalamnya adalah hasil pencuriannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.